9 hal unik tentang Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri merupakan salah satu momen yang paling istimewa dari seluruh hari. Semua umat muslim di seluruh dunia merayakan dengan penuh kebahagiaan. Hal ini dikarenakan telah berhasil berjuang menahan lapar, haus, dan hawa nafsu selama 1 bulan lamanya, di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Sebelum kita ikut merayakan Hari Raya, yang juga biasa disebut dengan Lebaran ini nih udah kami rangkum hal-hal yang perlu kamu tahu seputar Lebaran. Sejarah Hari Raya. Sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, masyarakat jahiliyah Arab ternyata sudah memiliki 2 hari raya, yakni Nairus dan Muharram. Kaum Arab jahiliyah menggelar kedua hari raya itu dengan menggelar pesta pora. Selain menari-nari, baik tarian perang maupun ketangkasan, mereka juga merayakan hari raya dengan bernyanyi dan menyantap hidangan lezat serta minuman memabukkan. Mengutip dari Ensiklopedia Islam, Nairus dan Muharram merupakan tradisi hari raya yang berasal dari zaman Persia kuno. Setelah turunnya kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan pada 2 Hijriah, 2 hari raya itu digantikan dengan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menggantikan kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha." Asal kata Lebaran. Lebaran, nama lain yang diberikan kepada Hari Raya Idul Fitri ini berasal dari tradisi Hindu yang berarti selesai, usai, atau habis. Kata Lebaran juga terdapat dalam bahasa Jawa Ngako, yang berarti wis bubar, sebagai istilah yang menandakan berakhirnya bulan Ramadan dan datangnya bulan Syawal. Lebaran di Nusantara dirayakan dengan berbagai kebiasaan, mulai dari pemberian tunjangan harian yang disebut THR atau hingga halal bihalal. Allahu Akbar walillahil hamd. Tunjangan Hari Raya atau THR. THR lahir dari persoalan ekonomi yang melilit di dalam situasi politik yang tidak menentu. Setelah perjuangan yang dilakukan sejak 1951, THR kini menjadi hak seluruh pekerja. Oh ya, gimana nih teman-teman? Udah pada cair belum THR-nya warga netizenku? Hehehe. Baju baru. Sementara itu, tradisi menggunakan baju baru ketika hari raya, menurut Mawarti Dizonet Wesponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam buku Sejarah Nasional Indonesia, dimulai sejak abad ke-16 di keluarga kerajaan Banten. Keinginan keluarga kerajaan untuk mengenakan baju baru ketika hari raya itu kemudian ditanggapin oleh para penduduk, yang mayoritasnya petani, kemudian dengan menjadi tukang jahit dadakan. Banyak orang yang menilai bahwa baju baru itu sebagai simbol diri, lahir atau kembalinya fitri setelah menjalankan ibadah puasa. Namun simbol bisa saja sekedar tanda tanpa makna jika kita tidak menghayatinya. Oh ya, by the way, udah berapa nih baju baru teman-teman? Mudik. Tradisi lainnya adalah mudik yang dilakukan sejak zaman Majapahit. Meskipun istilah tersebut baru lahir kemudian menjadi tren setelah urbanisasi besar-besaran, para perantauan Majapahit dulu pergi ke daerah-daerah yang telah ditaklukkan, kemudian mereka akan pulang untuk sementara ke Jawa demi berkumpul bersama keluarga. Mudik kemudian menjadi tradisi dan agenda nasional yang rutin di setiap tahunnya. Petasan. Sementara petasan yang biasanya ramai di bulan-bulan Ramadan hingga Lebaran dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Petasan menjadi alat komunikasi penyampai kabar adanya pesta, acara besar, atau syukuran. Begitupun petasan yang biasa meramaikan malam-malam Ramadan hingga akhir Lebaran sebagai penanda pesta perayaan Idul Fitri. Oleh karenanya,
Petasan menjadi salah satu ciri akulturasi budaya Tiongkok dan Islam selain baju koko. Tapi saran kami sih jangan main petasan di dekat rumah yang ada orang tuanya ya. Kasihan nanti kalau kena serangan jantung. 8. Ketupat. Bentuk akulturasi budaya lainnya adalah ketupat. Makanan yang dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga ini merupakan upaya penyebaran Islam melalui budaya agraris beserta mitos yang hidup kala itu. Ketupat kini menjadi makanan khas hari raya yang hampir tidak pernah terlewatkan. Halal bihalal. Acara terakhir adalah halal bihalal. Acara berkumpul untuk saling bermaaf-maafan ini diperkenalkan oleh Mangkunegara. Untuk efisiensi waktu, tenaga, dan biaya pangeran yang dikenal dengan sebutan Pangeran Samber Nyawa ini mengumpulkan para penggawa istana untuk sungkem bersama kepada Raja dan Permaisuri. Namun, istilah halal bihalal sendiri baru diperkenalkan pada tahun 1948 oleh K.H. Wahab Kasbullah. Kala itu Soekarno meminta pendapat terkait nama lain penyebutan kumpul untuk silaturahmi. Nah, itu tadi 9 hal unik di saat lebaran ya guys. Semoga dengan mengetahui asal-usul hal itu, kalian bisa makin semangat nih untuk lebarannya. Kami dari warga netizen mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Salam warga netizen, jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa di-share juga. Bye-bye.